Oke, sekarang bagaimana sih kalau misalkan ada dua larutan sejenis, gitu ya, dicampur, ya. Jadi ada dua larutan sejenis dengan konsentrasi dan volume tertentu dicampur. Maka nanti konsentrasinya jadi berapa? Contohnya kalau misalkan ada dua larutan HCl, konsentrasinya berbeda dan volumenya berbeda, gitu ya. Ketika dicampur, konsentrasi jadi berapa sih? Oke, kita lihat ya. Misalkan ada larutan HCl dengan volume tertentu, katakanlah V1 dan konsentrasinya M1 dicampur dengan larutan HCl, volumenya katakanlah V2 gitu ya. Konsentrasinya M2, dimana konsentrasinya berbeda tuh ya. Kalau dicampur, itu jadi katakanlah keadaan 3 gitu ya. Katakanlah volumenya di V3, konsentrasinya M3 gitu ya. Oke, lihat masing-masing larutan itu kan zat terlarutnya itu HCl gitu ya. Jadi kalau dengan jumlah mol larutan pertama katakanlah N1 gitu ya. Kemudian jumlah mol larutan kedua itu adalah N2. Kemudian kan keadaan 3 itu keadaan setelah dia dicampur gitu ya. Maka nanti zat terlarutnya itu merupakan zat terlarut dari larutan pertama ditambah zat terlarut dari larutan kedua. Sehingga nanti mol 3 itu atau setelah bercampur itu merupakan penjumlahan dari mol larutan pertama ditambah mol larutan kedua, ya enggak? Bener ya? Oke, kita balikin lagi. Mol itu kan berarti volume dikali molaritas ya. Berarti nanti N1 itu berarti kita bisa ganti dengan V1 dikalikan M1. Sedangkan mol 2 itu berarti V2 dikalikan M2. Dan mol 3 itu bisa kita ganti dengan V3 dikali M3 atau molaritas keadaan ketiga gitu ya. Oke, maka kita dapat persamaannya itu adalah persamaan untuk pencampuran larutan sejenis, berarti V1 dikalikan M1 ditambah V2 dikalikan M2 sama dengan V3 dikalikan M3, di mana V3 itu adalah hasil jumlah V1 ditambah V2. Maka persamaannya kalau kita tulis secara lengkap, V1 dikalikan M1 ditambah V2 dikalikan M2 sama dengan jumlah dari V1 ditambah V2 dikali M3.